Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin sudah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan keuangan lebih lagi. Dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir. Hal ini dikarenakan antara lain penelitian dan kajian-kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filasat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilakukan pada masa pemerintahan Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat serius dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Dengan begitu, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab, dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal. Juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki. Di samping ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujaddah ayat 58 yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 58. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakan ilmu, oleh karena itu mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya seorang ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan para jangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk beristihad mengembangkan daya intelektualnya dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai antara lain, dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno sehingga menghasilkan karya-karya yang besar. Didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Didirikan Majelis Munazarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, di antaranya yaitu ilmu hadis,
Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnah, perawinya, isi dan lain-lain. Pada masa itu, bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya. Antara lain Imam Bukhari, lahir di Bukhara 1194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur adalah Jami'us Sahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. Imam Muslim wafat tahun 216 di Naisabur. Kitabnya Jami'us yang terkenal dengan Sahih Muslimin. B. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya, atau asbab nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur diantaranya adalah Abu Jarir At-Tabarani dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz, dan Abu Muslim Muhammad bin Bah Isfahani sebanyak 14 jilid. C. Ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam, segala sesuatu yang dibolehkan, dimakruhkan, diwajibkan, dan diharamkan oleh agama Islam. D. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. D. Filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. E. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi, bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi.